Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa dan siswi kelas 9. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis semester 2, kita akan membahas bacaan gharib dalam Al-Quran. Bisa dilihat di layar bacaan gharib dalam Al-Quran. Di antaranya yang termasuk bacaan gharib dalam Al-Quran yaitu imalah, ismam, tashil, naql, mad atau qasr. Oke, kita masuk ke pengertian gharib. Apa yang dimaksud dengan gharib? Gharib di sini merupakan isim sifat dari kata gharaba, yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut ulama qurra, gharib adalah suatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud definisi gharib menurut ulama qurra. Baik, kita akan membahas satu persatu. Pada pertemuan ini kita akan membahas imalah, ismam, dan tashil. Kita lihat apa yang dimaksud dengan imalah. Imalah artinya condong atau miring. Ini berasal dari lafaz imala yamilu, imalah. Artinya mencondongkan bacaan harkat fathah pada harkat kasroh sekitar 2/3-nya. Kemudian imalah ini dibagi menjadi 2 bacaan. Yang pertama ada imalah sughra. Definisinya yaitu bacaan imalah diwasol pada kalimat atau lafal yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafaz dimaksud. Itu yang dinamakan dengan imalah sughra. Yang kedua ada imalah kubro, yaitu sesudah bacaan imalah diwakofkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirannya
terdapat alif maksurah atau alif bengkong. Itu yang dinamakan dengan imalah kubro. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Waros. Sekarang kita contoh. Menurut Imam Hafaz, bacaan imalah dalam Al-Quran itu contohnya hanya satu, yaitu dalam Quran surah Hud ayat 41, yaitu pada bacaan Bismillahi majreha wa mursaha. Itu dalam kata atau dalam lapad majro dibaca majreha, itu dinamakan dengan imalah. Dan menurut Imam Hafaz, imalah itu hanya satu dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud ayat 41, yaitu Bismillahi majreha wa mursaha. Sedangkan menurut Imam Waros, semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksurah atau alif bengkong. Contohnya di sini seperti lafaz wattaqo. Kita bisa lihat tulisannya wattaqo, bisa dibaca wattaqe. Kemudian lafaz ahwa bisa dibaca ahwe. Kita suka mendengar dalam qiraah wadduha bisa dibaca wadduha. Itu boleh menurut Imam Waros. Itu namanya imalah. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan yang termasuk bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ismam. Apa arti ismam? Ismam itu artinya menggabungkan atau memadukan atau bisa juga mencampurkan. Itu pengertian menurut bahasa atau etimologi. Sedangkan menurut istilah, ismam itu adalah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafaz, dalam Al-Quran hanya satu yang termasuk ismam, yaitu dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Kalian bisa lihat dalam Quran surah Yusuf ayat 11 ada lafaz la ta'manna. Itu cara membacanya harus dibaca ismam, yaitu mencampurkan domah dan sukun dengan memoncongkan bibir. La ta'manna. Dan lafaz la ta'manna juga boleh dibaca ikhtilas. Apa pengertian ikhtilas? Yaitu membaca harkat dengan samar
dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harkat. Jadi dalam huruf nun itu diberi baris domah, jadi dibacanya cepat. La ta'manuna, la ta'manuna, la ta'manuna. Itu boleh, itu namanya ikhtilas. Jadi kalian harus bisa mempraktekkan. Coba kalian praktekkan bacaan ismam. Selanjutnya yang termasuk bacaan gharib di dalam Al-Quran itu bacaan gharib dalam Al-Quran yang ketiga adalah tashil. Apa pengertian tashil? Apa pengertian tashil menurut bahasa? Tashil menurut bahasa artinya itu lunak atau meringankan. Sedangkan menurut istilah, membaca antara hamzah dan alif, hamzah pertama dibaca tarqiq jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil, yaitu tashil itu tadi diringankan. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs hanya ada satu bacaan tashil dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Fussilat ayat 44, yaitu pada lafaz ajami. Cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha. Jadi cara membacanya tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafaz yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Jadi tengah-tengah antara hamzah dan ha. Akan tetapi lafaz yang keluar di tengah-tengah. Jadi maksudnya tidak seperti hamzah dan keluar tidak seperti ha. Maksudnya yaitu keluarnya itu di tengah-tengah kedua huruf tersebut, yaitu samar. Itu yang dinamakan dengan bacaan tashil dalam Al-Quran. Awas diingat, yaitu dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Cara membacanya, hamzah yang kedua diringankan antara bacaan hamzah dan antara bacaan ha, jadi samar. Ajamiu, itu yang dinamakan tashil. Silahkan kalian pelajari lagi, yaitu bacaan gharib. Yang pertama tadi contoh imalah. Apa yang dinamakan imalah? Bagaimana contohnya? Silahkan dipelajari kembali. Yang kedua, bagaimana bacaan ismam?
contohnya silakan kalian pelajari lagi. Dan yang ketiga, bacaan tashil, apa definisinya, apa contohnya, silakan kalian pelajari lagi. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kita ada dalam keberkahan, kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga materi ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.